Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas ya bagaimana caranya mengatasi kulkas tidak dingin, kompresor mati atau kompresor tidak hidup. Nah, untuk langkah pertama kalian harus memastikan dulu bahwa kompresor itu tidak hidupnya itu dari apa karena dia itu macet ataupun kompresor ini tidak teraliri setrum. Nah, untuk membedakan, jadi kalau misalkan kalian membedakan ya antara macet ataupun tidak teraliri setrum, sama-sama nggak hidup teman-teman, tapi nanti penanganannya itu beda ya, antara dengan yang macet dengan yang ke kulkas tidak hidup sama sekali. Nah, jadi ketika kalian kompresornya itu nggak mau nyala ya, kan kalian mungkin nggak tahu penyebabnya itu apa, karena dia macet ataupun tidak teraliri setrum. Nah, kalian harus memastikan dulu di bagian kompresor ini penyebabnya itu dari apa. Nah, ketika kulkas hidup, apabila kompresor ini mengalami macet ya, itu maka kita pastikan di bagian kompresor itu kalau misalkan nggak jalan karena macet, itu di bagian sini itu biasanya ada getaran teman-teman, ada getaran dikit, jadi kalian bisa rasakan getarannya itu. Nah, dan juga ciri-cirinya kalau itu kulkas itu macet, biasanya kompresornya ini panas ya, ataupun hangat ataupun panas. Jadi kalau misalkan macet ini hangat. Namun apabila kompresornya itu mati, ini nggak bakalan hidup ya teman-teman. Jadi tidak teraliri setrum, otomatis kompresor ini jadi tidak hangat. Nah, untuk cara mengatasi kompresor yang mati ataupun tidak teraliri setrum, bukan macet ya, ada 3 hal ya yang perlu kalian cek. Yang pertama yaitu kalian bisa cek pada bagian termostat, dan yang kedua yang perlu kalian cek, kalian bisa cek juga pada bagian overload. Dan selanjutnya kalian bisa cek juga pada area perkabelan. Jadi area perkabelan yang masuk ke kompresor biasanya itu ini yang sering terjadi ya, itu karena digigit tikus. Nah, itu bisa terjadi. Nah, namun kalau misalkan untuk kabel ya, mungkin sudah kelihatan ya, nampak kalau misalkan rusak. Namun kali ini yang akan saya tunjukkan bagaimana cara mengecek kedua item ini, antara thermostat dan juga overload. Nah, itu 2 aja. Kalau untuk yang kabel mungkin kelihatan ya kalau misalkan putus. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan mencarikan solusi yang paling gampang untuk mengecek. Intinya itu kalau misalkan lebih gampangnya kita bisa menggunakan tang ampere, udah bisa ya teman-teman. Kita bisa menggunakan tang ampere, udah berhasil. Namun di video kali ini saya akan coba tunjukkan menggunakan alat yang mungkin di rumah kalian ada banyak ya, karena kemungkinan penonton yang melihat ini kebanyakan ada yang bukan teknisi ya, kebanyakan bukan teknisi. Kalau teknisi mungkin udah punya yang namanya tang ampere ya. Nah, di sini alatnya cukup sederhana sekali teman-teman. Kalian bisa cukup sediakan satu buah lampu seperti ini. Ini udah cukup banget untuk mengecek kedua item ini ya. Nah, kedua item ini antara thermostat dan juga overload. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan bagaimana cara mengetes overload ya. Nah, di sini. Nah, yang pertama kalian bisa buka dulu untuk overloadnya. Jadi ini overloadnya ya. Overload ini di sini saya jelaskan dulu. Overload ini berfungsi sebagai pengaman motor ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan jika kompresor terpasang satu buah overload seperti ini, jika kompresor mengalami masalah, ada kemungkinan itu masih bisa aman karena adanya overload ini, ada pengaman ini. Dengan catatan untuk cara pemasangan overload itu harus sesuai ukuran. Jadi nggak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil juga nggak boleh, harus pas sesuai ukuran kompresor. Nah, untuk caranya, jadi bentar, saya coba zoom dulu.
Nah, kelihatan ya. Jadi area sini nanti yang akan kita tes. Jadi overload ini berfungsi sebagai pengaman yang akan kita tes dari sini ke sini. Jadi untuk lampunya, nah ini seperti ini. Untuk lampunya rangkaiannya seperti ini, teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dua kabel ya. Biasanya kan dua kabel kalau lampu itu. Nah, yang satu kalian bisa masukin sebelah sini. Nah, sebelah sini. Dah. Selanjutnya kalian bisa menyiapkan satu buah kabel seperti ini ke satu buah kabel colokan seperti biasa. Nah, seperti ini tuh. Nah, ini satu buah kabel colokan seperti ini. Nah, untuk rangkaiannya ini sama halnya seperti pemasang saklar ya, teman-teman. Jadi dari satu lampu langsung masuk ke overload. Dan yang satu dari lampu ini itu kita kasih setrum seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya sisa satu kabel. Dan yang satu kabel ini kalian bisa pasang di sini. Nggak boleh di sini ya. Jadi di sini yang kalian pasang. Nah, seperti ini. Tuh. Udah, tuh. Nah, nih, seperti ini. Jadi kalian usahakan amanin dulu karena ini berkaitan dengan setrum. Karena kalau misalkan kita kerja seperti ini harus benar-benar safety ya. Nah, kurang lebihnya rangkaiannya seperti ini. Kalian boleh screenshot ataupun bisa contoh seperti ini. Kalau bingung bisa screenshot. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya kita langsung colokin, teman-teman. Kita langsung colokin ke setrumnya. Nah, ini. Jadi kabel yang kita pasang tadi, nah ini langsung kita colokin seperti ini. Tuh. Maka lampu akan menyala. Nah, kalau misalkan lampu ini menyala, itu artinya overloadnya itu aman, teman-teman. Jadi overloadnya itu terhubung. Kalau misalkan kalau misalkan menggunakan cara seperti ini itu nggak nyala, nah itu berarti artinya overloadnya rusak. Nah, kalau sudah rusak seperti itu baru kalian bisa belikan, karena sering banget muncul banget di pertanyaan sudah ganti overload, sudah ganti relay tapi masih tidak mau jalan. Nah, mungkin menurut saya solusinya seperti ini sebelum kalian membeli alatnya dulu. Intinya itu cara ini memastikan kerusakan pada alat itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak rusak seperti ini kan kita nggak perlu beli, teman-teman. Nah, jadi aman ya. Nah, sekarang kita lepas, kita pasang kembali. Dan selanjutnya kita akan coba tes termostat. Nah, kita akan coba tes termostat. Nah, ini ada satu buah termostat, dua buah termostat. Nah, ini kita coba fullkan semua. Dan yang ini juga kita coba fullkan semua. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba kasih air dulu untuk di bagian sensornya, karena sensor ini berfungsi juga sebagai ini, teman-teman. Biasanya itu ditempelkan pada permukaan evap ya, evap pada kulkas. Nah, sekarang kita akan coba celupkan dulu seperti ini. Biarkan dia dingin dulu. Nah, ini hanya uji kepastian aja supaya kalian paham. Nah, untuk rangkaiannya sama, teman-teman, seperti biasa. Jadi untuk cara mengecek termostat itu hampir sama dengan overload. Jadi dua kabel ini kalian bisa masukin seperti ini. Tuh. Bisa kalian masukin seperti ini. Dan yang satu kalian bisa pasang ke penjepit. Nah, seperti ini. Dan yang satu lagi kalian bisa masukin ke sini. Nah, seperti ini. Jadi ada dua ya. Jadi dua kabel juga yang dari termostat ini. Yang satu langsung menuju ke lampu. Dan yang satu langsung menuju ke colokan. Yang satu dari termostat menuju ke colokan. Dan yang satu dari lampu itu menuju ke termostat. Jadi rangkaiannya kurang lebihnya seperti ini. Hampir sama, teman-teman, sama dengan overload tadi. Nah, ini. Nah,
seperti ini ya rangkaiannya. Nah, ini kita coba celupin dulu supaya bisa dingin dulu. Nah, ini kita lepas tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk lampunya saya taruh di sini supaya kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba langsung hidupkan. Nah, pada bagian lampu itu masih hidup, artinya termostat ini masih terhubung ya. Sekarang kita coba kecilin. Nah, dia mati ya. Nah, dia mati. Tuh, lampunya mati. Kalau misalkan kita besarin, nah dia bakalan hidup ya. Jadi sangat kecil sekali karena suhunya masih nggak terlalu rendah amat untuk airnya. Nah ini kita matikan, lalu kita hidupkan. Ini sama halnya dengan kompresor ya. Jadi lampu ini sama halnya dengan kompresor. Nah kalau misalkan kita matikan ini bisa mati, lalu dihidupkan, kompresornya itu bisa hidup, itu artinya termostatnya nggak ada masalah ya teman-teman. Nah ini. Namun kalau misalkan kalian putar full, dia itu nggak mau dingin ya, dia itu nggak mau hidup maksudnya di bagian lampu, itu artinya termostatnya rusak. Nah di sini saya akan contohkan seperti apa termostatnya rusak. Nah ini coba saya pasang juga. Nah ini. Nah ini saya coba pasang juga, coba saya cek. Nah ini kan posisi tidak tercelup air es ya, itu harusnya itu bisa langsung hidup ya kalau misalkan kita gunakan cara seperti ini. Sekarang kita akan coba langsung hidupkan. Tuh, dia nggak mau hidup. Nah kita coba langsung putar di fullkan. Nah ini udah full teman-teman, tapi termostatnya nggak mau menyala. Ini meskipun kita matikan, kita putar-putar seperti ini, dia itu nggak mau hidup. Nah kalau misalkan nggak hidup sama sekali seperti ini, itu artinya termostatnya rusak. Kalau yang ini kan masih bagus. Memang sengaja saya buatkan dua ini supaya nanti ada perbedaan, supaya kalian paham ngelihatnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja video dari kami. Oh, ada tambahan ya teman-teman. Jadi yang saya maksud tadi, jika kompresor itu mati, ini saya tambahkan lagi ya. Jadi kompresor itu mati, itu otomatis di sini tidak ada getaran. Jadi kalian bisa bedakan antara kompresor yang mati karena tidak teraliri setrum ataupun mati karena macet. Jadi cara ini sangat bagus sekali karena kemungkinan jika mengalami kompresor itu mati tidak teraliri setrum, udah 3 item ini teman-teman yang perlu kalian cek. Jadi mulai dari overload, kabel atau cari kabel yang putus, ataupun dari termostat. Udah yang perlu kalian cek di 3 item itu jika kompresor itu mati. Beda ya dengan kalau yang getaran. Jadi kalau yang ada kompresornya itu tidak hidup tapi ada getaran, kita pegang seperti ini, itu ada getaran, itu ada kemungkinan ada hal lain. Dan kemarin sudah pernah saya bahas cara mengatasi kulkas yang macet. Jadi kalian bisa tonton di video saya sebelumnya. Nah kalau untuk yang ini untuk kompresor yang mati. Oke, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.